Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami channel Errol Kembar, sebuah channel tempat kita berbagi inspirasi, motivasi, tutorial, dan video pembelajaran. Jangan lupa hari ini untuk selalu bahagia dan tersenyum. Halo adik-adik Nusantara, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam belajar. Kali ini channel Errol Kembar akan berbagi tentang materi kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran yang keempat ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Di antaranya pada muatan ilmu pengetahuan sosial, kita akan membahas tentang kenampakan alam. Pada materi bahasa Indonesia, kita akan menjelaskan bagaimana cara menentukan ide pokok sebuah paragraf, serta muatan pendidikan kewarganegaraan, yaitu menentukan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Apa saja materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan mengamati gambar kenampakan alam buatan dan kenampakan alam. Yang kedua, menyebutkan bentang alam masing-masing pulau besar di Indonesia. Yang ketiga, memahami kondisi iklim di Indonesia. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kelima, menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kita akan memulai pada materi yang pertama. Kita akan membahas kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam dibedakan menjadi dua macam, yaitu kenampakan alami dan kenampakan alam buatan. Perhatikan gambar berikut ini. Di sana ada 4 gambar yang akan kita beri tanda. Kita sepakati dulu tanda centang merah untuk kenampakan alam yang alami dan tanda silang untuk kenampakan alam buatan. Gambar pertama berupa jalan, gambar kedua sungai, gambar keempat danau, dan gambar kelima bendungan. Kira-kira jalan termasuk kenampakan alam apa ya? Ternyata jalan adalah kenampakan alam buatan. Sedangkan sungai adalah kenampakan alam yang sifatnya alami. Danau juga kenampakan alam yang sifatnya alami, dan bendungan adalah kenampakan alam buatan. Apa itu kenampakan alami? Kenampakan alam alami biasa disebut kenampakan alam. Kenampakan alam adalah bentuk muka bumi yang terbentuk karena proses alam, misalnya gunung, dataran tinggi, danau, pantai, sungai, dan laut. Apa itu kenampakan buatan? Jadi, kenampakan alam buatan sering disebut
kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah bentuk muka bumi yang terbentuk akibat perbuatan dari manusia. Misalnya bendungan, taman, jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara, serta masih banyak lagi contoh kenampakan buatan. Selanjutnya kita akan melihat satu persatu bentang alam beberapa pulau di Indonesia. Yang pertama, kenampakan alam Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat Gunung Leuser di Aceh, Gunung Kerinci di Sumatera Barat, Gunung Dempu di Bengkulu. Sementara lembahnya ada Lembah Ngarai Sianok di Sumatera Barat, ada Lembah Anai di Sumatera Barat, dan Lembah Harau di Sumatera Barat. Sementara bukitnya ada Bukit Pasai, Bukit Minangkabau, dan Bukit Kayangan. Nama-nama sungai besar yang ada di Sumatera ada Sungai Asahan, Sungai Batanghari di Jambi, Sungai Musi di Sumatera Selatan. Sementara dataran rendahnya ada dataran rendah Melabuh di Aceh, dataran rendah Singkil di Aceh, dataran rendah Palembang di Sumatera Selatan. Sementara nama pantainya ada Pantai Sorake di Sumatera Barat, Pantai Pare Tenggiri di Bangka Belitung, dan Pantai Pasir Putih di Lampung. Nah, selanjutnya kita akan melihat bentang alam Pulau Jawa. Jadi, Pulau Jawa termasuk pulau yang memiliki kepadatan penduduk. Di Pulau Jawa terdapat Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat, Gunung Merapi Jawa Tengah dan di Yogyakarta, dan Gunung Semeru di Jawa Timur. Sementara lembahnya ada Lembah Cilengkrang di Jawa Barat, Lembah Grand Canyon di Jawa Barat, dan Lembah Dieng di Jawa Tengah. Bukitnya ada Bukit Sumedang, Bukit Tidar, Bukit Manore. Sungainya ada Sungai Ciliwung, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Berantas. Sementara dataran rendah ada dataran rendah Kerawang, dataran rendah Surakarta, dan dataran rendah Madiun. Sementara pantainya ada yang namanya Pantai Carita di Banten, Pantai Pangandaran di Jawa Barat, dan Pantai Parangtritis di Yogyakarta. Sementara di Pulau Kalimantan, gunungnya diantaranya Gunung Bukit Raya, Gunung Liang Pran, Gunung Halau-Halau. Sementara lembahnya ada Lembah Sungai Gedang, Lembah Durian, dan Lembah Kahung. Bukitnya Bukit Saran, Bukit Lintang, Bukit Langara. Sementara sungainya ada Sungai Kapuas, Sungai Barito, Sungai Mahakam, dan masih banyak lagi sungai-sungai yang lain. Sementara dataran rendahnya ada dataran rendah Ketapang namanya di Kalimantan Barat, ada dataran rendah Pangkalan Bun, dan ada dataran rendah Kuala Kapuas. Sementara pantainya ada Pantai Ujung Pandaran, Pantai Teluk Tamiang, dan Pantai Beras Basah. Sementara itu, kenampakan alam Pulau Bali ada Gunung Agung, Gunung Abang, Gunung Batur. Lembahnya ada Lembah Pantunan, Lembah Tukat Melangit. Bukitnya ada Bukit Abah, Bukit Bulu, Bukit Lingga. Sungainya Sungai Melangit, Sungai Petanu, Sungai Ayung. Dataran rendahnya ada dataran rendah Tabanan, dataran rendah Gianyar, dataran rendah Badung. Sementara di pantainya ada Pantai Kuta, Pantai Sanur, Pantai Jimbaran, dan masih banyak lagi pantai-pantai yang terdapat di Pulau Bali. Karena Pulau Bali adalah salah satu destinasi wisata internasional dan menguntungkan negara kita. Itulah beberapa kenampakan
alam dari pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Untuk pulau-pulau yang lain silakan dicari sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal iklim di Indonesia. Indonesia dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, iklim musim. Iklim ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim musim disebut juga iklim muson. Yang kedua, iklim laut. Iklim ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga memiliki curah hujan yang tinggi. Dan yang ketiga, iklim panas. Iklim ini terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Berdasarkan iklim di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Jadi musim penghujan terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Ciri-ciri musim penghujan yang pertama, curah hujan tinggi, langit mendung dan berawan, hujan turun deras hampir setiap hari, matahari tertutup oleh awan tebal, sepanjang hari udara terasa dingin. Nomor 2, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Musim kemarau terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Ciri-ciri musim kemarau, curah hujan rendah, langit tampak cerah, udara terasa panas, dan hujan tidak turun. Yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Jadi, musim di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim atau muson. Angin musim adalah angin yang dipengaruhi oleh letak geografis suatu daerah. Angin musim terjadi di Indonesia karena letaknya di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Selain itu, angin musim juga dipengaruhi oleh pergeseran letak bumi terhadap matahari. Angin ini berganti arah secara berlawanan tiap 6 bulan sekali. Ada 2 jenis angin muson di Indonesia, yaitu angin muson barat dan angin musim tidur. Nah, sekarang kita simak sama-sama masing-masing cirinya pada tabel berikut ini. Ya, angin muson barat, ciri-cirinya bertiup pada bulan Oktober sampai April. Yang kedua, angin banyak mengandung uap air. Dan yang ketiga, menyebabkan musim penghujan di Indonesia. Sementara angin muson timur, ciri-cirinya yang pertama, bertiup pada bulan April sampai Oktober. Angin tidak mengandung banyak uap air, menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Nah, itulah beberapa hal yang kita bahas pada muatan IPS. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Selanjutnya kita akan memasuki muatan bahasa Indonesia. Yaitu menentukan ide pokok suatu paragraf. Perhatikan paragraf berikut ini. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215.
terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Nah, sekarang coba kita tentukan sama-sama ide pokok dari paragraf tersebut. Ya, ide pokoknya adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Bagaimana dengan paragraf yang ini? Ide pokoknya adalah faktor penyebab kaya dan beragamnya flora Indonesia adalah tanah. Selanjutnya, air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang rendah memiliki keanekaragaman dan juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Nah, sekarang kita tentukan ide pokok paragraf tersebut. Ide pokoknya adalah air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf berikut ini coba kalian tentukan ide pokoknya. Kakak tunggu 2 menit. Ya, benar sekali. Ide pokoknya adalah selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Selanjutnya kita akan memasuki muatan PKN, yaitu menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, sekarang kita akan berlatih. Pasangkanlah dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Nah, kita perhatikan. Di sini ada sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Terus di samping kanannya ada pernyataan, misalnya menggunakan hak pilih dalam pemilu, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang, menjenguk teman yang sakit. Nah, sekarang kita akan mulai dari yang pertama, yaitu menggunakan hak pilih dalam pemilu. Kira-kira menggunakan hak pilih dalam pemilu sesuai dengan sila yang keberapa? Ya, sesuai dengan sila yang keempat. Terus yang kedua, mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan sesuai dengan sila yang pertama. Terus yang ketiga, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga sesuai dengan sila kedua. Terus, mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang sesuai dengan sila kelima. Sementara menjenguk teman yang sakit sesuai dengan sila yang kedua. Nah, sekarang kita akan mengamati. Kita akan memberikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan kita akan memberikan tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita perhatikan baik-baik gambar yang pertama. Apakah gambar pertama sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ternyata gambar pertama sesuai dengan nilai Pancasila. Perhatikan gambar yang kedua. Di sana ada kegiatan bersih-bersih. Apakah sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ternyata sesuai dengan nilai Pancasila. Perhatikan gambar yang keempat. Di sana terlihat ada seorang anak yang sedang membuang sampah di sungai. Apakah perbuatannya sesuai dengan nilai Pancasila?
Benar sekali, tidak sesuai dengan Pancasila. Bagaimana dengan gambar yang keempat berikut ini? Di sana terlihat anak-anak yang sedang menjenguk temannya yang sakit. Apakah sesuai atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ya, sesuai dengan nilai Pancasila. Bagaimana dengan gambar yang kelima? Di sana terlihat seorang anak yang sedang memukul temannya. Sudah pasti tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Gambar yang keenam, yaitu gambar orang yang sedang gotong royong. Apakah sesuai dengan nilai Pancasila? Sesuai dengan nilai Pancasila. Gambar yang terakhir. Sekarang kita sama-sama hitung 1, 2, 3. Gambar tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila karena dalam gambar terlihat ada seorang pemburu yang sedang menembak seekor burung elang. Nah, demikian adik-adik semua, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan lupa ya di like, komen, dan share video ini apabila bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe karena subscribe itu gratis. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.